Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke nomor 5 ya teman-teman. Nomor 5 ini adalah salah satu contoh apa nih? Tikungan. Tikungan tajam. Ini nggak boleh nikung-nikung yang lain ya. Tikungan jalan boleh. Sini ada, kita baca dulu deh soalnya. Mobil balap bergerak pada suatu lintasan di mana terdapat tikungan tajam yang dibatasi oleh suatu dinding. Nah, ini dindingnya maksudnya. Terus bila pembalap mulai mengerem pada jarak ke dinding 100 meter dengan massa mobil dan pengemudi, massa totalnya itu adalah 100 gram, dan kecepatan awalnya adalah ini, maka berapa gaya yang dibutuhkan agar pengemudi dapat menghindari dinding dengan cara berbelok 1/4 lingkaran tanpa mengurangi kecepatan. Jadi kecepatannya tetap 38 yang kita pakai. Gimana tuh kira-kira F-nya berapa gitu pertanyaannya. Kan misalkan kita ngebut nih, kalau tikungan biasanya kita ngerem kan. Nah, kalau misalkan kita tanpa ngerem tapi kita bisa nggak nabrak dinding, itu dengan cara apa tadi? Dengan cara berbelok 1/4 lingkaran tadi. Nih yang ini tadi, itu kira-kira gaya yang kita pakai berapa sih supaya pas gitu pas lagi nikung 1/4-nya itu tadi, 1/4 lingkaran tadi, itu berapa gayanya gitu kira-kira ya, dengan tidak mengurangi kecepatannya. Nah itu ya. Nah ingat, di sini kita harus mendefinisikan suatu gaya dulu teman-teman. Gaya yang hubungannya itu dengan lingkaran-lingkaran kayak gitu, itu gaya yang itu biasanya disebut dengan gaya sentripetal. Jadi gaya menuju pusat lingkaran. Kalau yang menjauhi itu sentrifugal ya. Itu adalah gaya fiktif dari sentripetal. Nah, tapi di sini kita bahasnya gaya si sentripetal karena itu tuh dia berbelok gini tuh sebenarnya mengarah ke dalam gaya sentripetalnya. Ke lingkaran, pusat lingkarannya. Nah, oke, dengan mudah kita bisa cari bahwa sigma F itu sama dengan M dikali A sentripetal. A sentripetal itu adalah V kuadrat per R. Nah kita lihat, kalau ini lingkarannya, ini 1/4 lingkaran nih tadi, taktik tadi supaya nggak nabrak dinding tadi, 1/4 lingkaran, itu dari sini ke sini tuh disebut dengan D. Jarak dari ke dinding mulai dari ngerem, jadi di sini itu adalah D. Jadi ini saya kurang juga gambarinnya, ini ada D sebenarnya. Maka R-nya itu sebenarnya bisa kita ubah jadi D langsung ya. Nah, V-nya itu adalah V0 kecepatannya. Untuk yang kasus pertama kan dia tanpa mengerem ya. Maksudnya di sini tuh untuk menandai D itu di sini ditandai dengan ini mulai mengerem gitu. Tapi untuk kasus soal yang pertama itu di luar ngerem, dia tetap kecepatannya tetap segitu. Nah, kayaknya pakai V0-nya tetap untuk mendefinisikan D aja gitu ya. Di sini mulai ngerem. Intinya D itu ini gitu ya. Gambarnya kurang gitu. Nah, terus kita mau nyari gayanya. Ya udah sigma F-nya kan cuman gaya sentripetal aja. Ya udah F aja berarti. F sentripetal aja, di mana masanya itu adalah 1000 tadi. Dikali kecepatannya itu 38 kita kuadratin per 100. 100 mbak. Oke, ini Fs sama dengan 38 kuadrat itu sekitar 1444. Ini kan kita bagi ya, jadi hasilnya adalah 14,44 kilonewton. Jadi sebenarnya ada nolnya lagi gitu ya, 14.000, tapi ini saya buat kilonewton karena pada jawabannya di sini kita lihat kilonewton semua. Oke, gampang kan ya? Nah ini yang A. Nah lalu yang B teman-teman. Yang B itu laju maksimum agar aman, laju maksimum aman mobil jika langsung berbelok. Kalau dia langsung belok ini, ada kemungkinan kan dia bakal tergelincir. Tapi ada apa sih yang bikin dia itu nggak tergelincir? Yang bikin dia nggak tergelincir itu tentunya gaya gesek teman-teman. Di sini sudah terpampang jelas ya, ada mu s-nya. Jadi pasti ada gaya gesek. Dan gaya geseknya adalah gaya gesek statis.
yang buat dia itu tidak apa ya, tidak keluar jalur gitulah intinya. Jadi gayanya di sini yang berperan itu ada dua. Gini, bukan ada dua sih, sigma F sama dengan M dikali A. A nya sentripetal ya, karena gerakannya tetap seperempat lingkaran tadi. Nah, tetapi gayanya di sini, kalau ini kan tadi gaya sentripetal itulah ya. Nah, ini yang bekerja di sini adalah gaya gesek maksimum. F maksimumnya itu berarti kan F gesek statis ya. M V kuadrat per R. Jadi yang menepati gaya sentripetal itu adalah gaya gesek. Nah, mungkin kalau di bimbel kami, di bimbel Muiza gitu ya, itu udah dijelasin tuh bahwa gaya sentripetal itu nggak mesti harus gaya sentripetal gitu, tapi bisa ditempati oleh gaya-gaya lain. Contohnya gaya gesek, contohnya gaya normal, contohnya gaya tegangan tali. Jadi walaupun nanti di sini rumusnya sentripetal gitu, tapi gayanya apa yang di situ yang bekerja itu nggak mesti gaya sentripetal itu, bisa aja T, bisa aja N, bisa aja yang saya sebutkan tadi ya. Nah, di sini yang untuk membuat dia itu tidak langsung keluar dari lintasan gitu, tepat gitu ya, langsung berbelok tapi tetap nggak nabrak gitu. Tepat, bukan tetap ya, tepat nggak nabrak. Bagus tuh kalau nggak nabrak. Itu berarti ini adalah apa nih, M V max-nya yang akan kita cari kuadrat per D ya, R-nya tetap D. Nah, F-nya ini, F geseknya adalah apa? Mu dikali N. Biar nanti bisa kita convert, enak convertnya, berarti mu N sama dengan apa tadi ya, M V max kuadrat dibagi D. Nah, ini kan ya gini ya. Kalau kita mau nyari Vmax atau kecepatan maksimum aman tadi, maka kita harus balik nih. Vmax kuadrat sama dengan mu dikali N dikali D dibagi M. Bercanda saya. Nah, ini 0,6 dikali normalnya itu kita anggap aja sebelum dia berbelok itu kan berarti kan masih sama ya, W ini N, berarti sigma FY 0, N min W sama dengan 0, N sama dengan W, N sama dengan M kali G. Jadi M kali G itu masanya adalah 1000 ya, bener ya, 1000 dikali G nya kita pakai 9,8 dikali 100. Kenapa saya 1000 terus? Dibagi masanya 1000. Oke, ini coret. Ini berapa nih ya? Kira-kira tuh 588. Kalau saya udah ngitung segitu kira-kira. Tapi coba teman-teman recheck kembali. Itu udah kembali ya. Sorry. Sigma. Ini akar dari ini. 0,6 dikali 9,8. Ya 5,88 dikali 100 jadi 588. Ini nilainya sekitar 24,2 meter per sekon aja, nggak pakai kuadrat ya. Jadi kecepatan maksimum aman untuk langsung berbelok dengan mu S 0,6 itu adalah 24,2. Dan kalau kita lihat di jawabannya adalah 14,44, 24,2 C. Oke, kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.